Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Dr. Kanadi. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang keguguran berulang. Pada kuliah bagian pertama, saya sudah menyampaikan terkait beberapa hal yang menyangkut masalah diagnosis pada keguguran berulang dan batasan-batasan tentang keguguran berulang. Sekarang mari kita mencoba menelaah lebih dalam lagi terkait dengan dasar-dasar dalam meletakkan diagnosis pada keguguran berulang. Memang kalau kita lihat keguguran ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal kuliah, bahwa keguguran ini terjadi karena problem pada janin atau problem pada ibu, atau juga mungkin keduanya. Dan fakta menyatakan bahwa hampir sebagian besar ini adalah unexplained. Tentu kita harus memahami kenapa sebagian besar dikatakan unexplained. Karena teori yang telah dipublikasi di tahun 2005 menyatakan bahwa kejadian keguguran berulang banyak dikategorikan sebagai unexplained karena adanya banyak kelainan-kelainan yang sebenarnya sifatnya sangat minor, tapi cukup banyak. Namun apabila sudah berlapis-lapis atau bertumpuk-tumpuk kelainan yang minor itu, lama-lama terlewatilah batas ambang untuk terjadinya keguguran. Oleh karena itu, apabila kita ingin mencari single factor, hampir sebagian besar akan menemukan kegagalan. Nah, inilah yang kemungkinan besar melatar belakangi kenapa begitu banyak unexplained. Meski demikian, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Karena sekali lagi, konsep dari terjadinya keguguran berulang adalah kemungkinan besar karena ada aspek pada sisi janinnya atau aspek kelainan di sisi maternal. Oleh karena itu, untuk menggiring pemahaman kita terkait dengan apa latar belakang penyebab terjadi keguguran berulang, maka kita harus melakukan anamnesis yang lebih detail. Di tahap pertama saya menyatakan bahwa kita harus melakukan detailing pada tahapan-tahapan terjadinya keguguran. Nah, secara fisiologis, janin pada trimester pertama, terutama di bawah usia kehamilan 10 minggu, sebenarnya survive dengan apa yang ada pada janin tersebut. Terbukti dengan keberadaan yolk sac yang merupakan sumber energi yang digunakan oleh janin untuk bertahan hidup. Karena plasenta saat itu belum sepenuhnya berfungsi atau terbentuk. Luteal placental shift baru terjadi di usia kehamilan kurang lebih 9 sampai 10 minggu. Oleh karena itu, kita harus melihat dengan jernih di sini. Pada masa kehamilan yang mana terjadinya keguguran itu, tidak bisa semua sama pukul rata. Tentu saja kalau kita menggunakan temuan atau pemahaman tadi, tentunya apabila keguguran ini terjadi di bawah usia kehamilan 10 minggu, pastinya kemungkinan besar problem utama ada di sisi janin. Sementara kalau keguguran terjadinya di masa kehamilan yang jauh lebih lanjut, tentunya kita mencurigai bahwa faktor yang menjadi masalah bisa terjadi karena sisi maternal. Meski demikian, kita juga harus sadar bahwa terjadinya keguguran tentu sangat bergantung kepada kualitas embrio. Embrio yang memiliki kelainan kromosom yang berat tentunya, meskipun tubuh si ibu sudah mempersiapkan diri dengan baik,
tentu tetap akan terjadi keguguran. Memang terbukti bahwa apabila kita melakukan pemeriksaan kelainan kromosom secara rutin pada sisa hasil konsepsi yang berasal dari kejadian keguguran, maka kita bisa menurunkan angka kejadian unexplained. Karena ternyata sebagian besar keguguran yang terjadi diakibatkan karena adanya kelainan kromosom pada janin. Kelainan kromosom pada orang tua umumnya sangat jarang. Kalaupun ada, dan kita tahu bahwa itu tidak manifest, umumnya disebabkan bukan karena kelainan numerik, tapi lebih banyak diakibatkan karena kelainan struktural, seperti misalnya Robertsonian translocation. Pada janin, kelainan kromosom yang umumnya ditemukan adalah kelainan kromosom numerik. Ini tentunya kita pahami karena pada saat terjadi fertilisasi antara oosit dan sperma, maka terjadi penggabungan materi genetik dari sperma dan oosit, dan tentunya disitulah kemungkinan terjadinya masalah, bahwa tidak terjadi pembagian jumlah kromosom yang sama pada saat sel itu membelah. Dan tentunya apabila ini terjadi terus, maka bisa saja terjadi kelainan aneuploidi yang berakhir dengan keguguran. Oleh karena itu memang sangat penting sebenarnya kita mengetahui status kelainan kromosom yang ada pada janin, meskipun secara praktikal tidak terlampau mudah juga. Karena dikatakan apabila kita ingin melakukan pemeriksaan kelainan kromosom pada janin, maksudnya pada jaringan yang berasal dari hasil peristiwa keguguran, tentunya harus berhati-hati, karena tidak jarang besar sekali kemungkinan terjadi kontaminasi oleh jaringan yang berasal dari maternal. Kalau kromosomnya yang ditemukan adalah di luar dari kromosom maternal, tentunya kita yakin bahwa jaringan yang kita periksakan itu berasal dari janin. Akan tetapi, apabila ternyata yang ditemukan adalah kromosom XX yang normal, kita seringkali menjadi ragu apakah ini merupakan jaringan yang berasal dari sisa konsepsi atau berasal dari ibunya. Oleh karena itu, konsep ini menjadi sangat penting, dan umumnya kita sulit untuk mengetahui ada tidaknya kelainan kromosom pada hasil keguguran. Apabila kita mengetahui kelainan kromosom pada hasil keguguran, maka apabila kita menemukan adanya kromosom yang kelainannya bersifat numerik, sebenarnya ini merupakan petanda yang cukup baik. Karena apabila kita menemukan kelainan kromosom yang numerik, maka umumnya ini seringkali terjadi secara random, dan chance untuk mendapatkan live birth pregnancy ini akan menjadi jauh lebih besar dibandingkan apabila kita menemukan kelainan kromosom yang bersifat struktural. Kelainan kromosom ini memang tidak mudah untuk mendapatkannya, tapi untuk kedepannya perlu kita pertimbangkan untuk bisa kita identifikasi. Saat ini sudah banyak tersedia metode laboratorik yang dapat mengidentifikasi kelainan kromosom, misalnya dengan metode fluorescent in situ hybridization, atau mungkin menggunakan teknik CGH atau comparative genomic hybridization. Di masa depan mungkin kita perlu mengembangkan teknik-teknik ini, karena dengan mengetahui apakah pasien yang mengalami keguguran ini memiliki janin dengan embrio dengan kromosom yang normal atau euploidy,
atau aneuploidi dapat menjadi titik tolak dalam melakukan tata laksana pada kasus keguguran berulang. Baik, notes saya sekian dulu. Kita sambung lagi pada bagian kuliah keguguran berulang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.